I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lebih lanjut, siapa di sini yang sering pimpin doanya? Oh iya, pimpin doanya ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Fatih, ini Hanya 2 orang? Hari ini apa kabar adik-adik? baik. Baik, pembelajaran pada kali ini adalah pembelajaran PPKN, yaitu materi atau topik gotong royong. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita menyanyikan 8 dimensi profil lulusan. Adik-adik mohon berdiri, sama-sama kita nyanyikan. Kalau bisa ikuti juga gerakannya ya. Tapi kalau tidak, kita nyanyi sama-sama ya, sambil tepuk tangan. Lalu 8 dimensi profil lulusan pada mana? Nanti tepuk tangan. Ini harus diterapkan ya. Mari kita
Selanjutnya kita tes breathing, tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Siapa yang bisa pimpin di depan? Saya. Teman-temannya. Balikin. Maju di depan yang. Balikin. Ayo. Bukan saya, Bu. Siapa? Balik saya. Ayo dong. Ayo, bisa dia saya. Ayo. Enggak sering. Semangat. Hijau. Yang semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi sekali lagi. Sekali lagi lebih semangat. Lah. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah di mana murid-murid dapat menjelaskan pengertian dan makna gotong royong sebagai nilai Pancasila, di mana murid-murid dapat menganalisis atau bisa memanfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, biasa di sini siapa yang setiap harinya itu ada piket kelas seperti menyapu? Itu adalah salah satu contoh gotong royong. Nah, yang kedua, siapa di sini yang sering membantu orang tuanya di rumah? Kayak mencuci piring, menyapu, membersihkan tempat tidur. Itu juga adalah salah satu gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada kegiatan dalam pengertian gotong royong. Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama untuk mencapai tujuan yang baik. Di dalam gotong royong ada dua hal penting yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama itu saling membantu. Contohnya itu seperti siapa namanya? Asyakila sama siapa tadi? Husna. Contohnya Husna kayak Husna itu tidak bawa pensil hari ini. Nah, terus yang sebelahnya ini bawa pensil lebih. Dan dia meminjamkan kepada Husna satu pensilnya. Itu adalah salah satu saling membantu satu sama lain. Terus yang kedua itu tanpa pamrih. Nah, kita menolong sesama harus ikhlas, bukan karena ingin dipuji. Ada kan juga yang kita menolong adik-adik itu kayak contoh menolong kayak kita membantu ibu memasak, tapi kita mengharapkan imbalan. Contohnya itu kayak seperti mamanya bilang begini, "Nak, kau cuci hari ini, nanti mama kasih uang." Nah, tidak boleh begitu. Kita harus ikhlas, apalagi menolong orang tua.
bersama. Jadi kalau ada teman-teman yang kesusahan kayak tidak membawa pensil atau lupa membawa tip S-nya, kalau ada yang punya tolong dibantu. Tidak boleh kita lihat-lihat. Kita harus saling membantu. Terus kalau ada kayak kita ketemu orang di jalan yang butuh pertolongan, kita harus menolongnya. Kebersamaan, semua orang itu terlibat tanpa paksaan karena kita sama-sama, tidak untuk dipaksakan. Persatuan atau menyatukan perbedaan untuk kepentingan bersama. Nah, kita simak videonya. Ini adalah lingkungan yang kotor. Nah, di video tersebut adalah lingkungan yang kotor atau tempat tinggal yang kotor. Jadi, ibu ingin bertanya kepada adik-adik, bagaimana jika hal tersebut ada di sekitar atau di lingkungannya adik-adik? Apa yang akan adik-adik lakukan apabila melihat sampah berserakan di mana-mana, terus lingkungannya itu kotor? Apa yang akan adik-adik lakukan? Bersihkan. Ya, dibersihkan. Ini kerjasama dalam lingkungan, gotong royong. Gotong royong juga merupakan sila ketiga yang dimana itu adalah persatuan Indonesia.
Gotong royong juga adalah bekerja secara bersama. Perhatikan videonya karena sebentar ada LKPD yang harus adik-adik kerjakan. Jawaban LKPD ada di video ini. Indonesia dan khusus untuk Indonesia gotong royong salah satu gila nih. Namun gotong royong ada 3 percakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan organisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, hubungan kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu membentuk kepedulian dengan orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, artinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punya demi kemajuan bersama. Nah, tentunya informasi dan ilmu tidak terlalu saling berbagi, selain melakukan lagi informasi dan ilmu. Wah, baiklah, gotong royong. Lalu, gimana dari ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusaha tahu menjalankan peran yang baik dan menjadi lebih pada kelompokmu. Terakhir, kemudian masyarakat, kamu mungkin belum bisa untuk kegiatan besar, tapi tetap bisa bangun-bangun pekerjaan yang lebih ringan seperti atau membawakan dokumen. Kamu menunjukkan semuanya pasti menghargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia tentang gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memproduksi kebaikan ini. Sekarang aku mau tanya nih, kamu mengenali gotong royong bagaimana? Jawab ya di kolom komentar. Ini juga yang inspirasi. Kamu juga menunjukkan kegiatan kerja kita, kerja ilmu, friends kita. Nah, adapun contoh penerapan nilai gotong royong. Contoh penerapan nilai gotong royong di rumah itu salah satunya membersihkan halaman rumah. Siapa di sini yang sering menyapu halaman rumahnya? Sering paling. Itu adalah salah satu contoh
apabila dia sudah berantakan. Terus penerapan nilai gotong royong di masyarakat itu ada kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu warga di sekitar, memperbaiki. Jadi itu adalah penerapan nilai gotong royong. Nah, di sini ada LKPD. Ini dikerjakan bersama-sama berkelompok 2 orang. Satu LKPD untuk 2 orang. Nah, di sini tuliskan contoh kegiatan gotong royong yang kalian ketahui. Contohnya itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungannya adik-adik. Contoh di rumah itu seperti apa? Contoh gotong royong di rumah seperti membantu ibu memasak. Nah, salah satunya. Kalau di sekolah, bentuk gotong royong di sekolah itu
Ada yang tiga, sama yang berdua. Oh, gue berdua. Ngomong apa? Kamunya bawa kan? Di bawah karma ada apa? WC. Tidak cukup masalahnya.
simpan di tasnya. Lihat rumput-rumput di bawah meja ada kah? Mesinnya dikasih rapi, tempat-tempatnya kasih rapi. Semua. Sana, kita praktek gotong royong. Ini kursinya nih. Hasil bagus. Ayo berdiri, rapikan. Belakang kursi deh. Ini ada sampah-sampah kayak rapikan tempat duduknya. Satu belum. Sudah. ada membantu orang tua, membantu ibu di sekolah, membantu teman-teman yang sedang kesusahan. Itu adalah salah satu bentuk gotong royong. Nah, sebelum itu tadi kan tidak semua, rapikan dulu. Kita praktek gotong royongnya. Ini kayak ada rumput-rumput, tolong diangkat terus lubang-lubang sampah. Oke. Ini banyak ya. Rumputnya siapa ini bang? Tolong yang ada dua. Sana,
I just had to let you know you're